Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian kondisi fisik atlet bola voli di tingkat SD, yaitu khususnya di SDN Banjaranyar 1, yaitu dari bab 1 sampai bab 3. Berikut presentasi yang akan saya sampaikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya. Proposal penelitian ini saya buat sebagai syarat tugas akhir pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi di mata kuliah metodologi penelitian. Oke, untuk bola voli di Indonesia. Jadi sebelum kita membahas tentang penelitian saya, kita mengetahui arti dari permainan bola voli itu seperti apa. Oke, bola voli itu adalah olahraga permainan beregu populer yang dinamis, membutuhkan koordinasi dan dimainkan oleh dua tim yang berbeda yang memiliki tujuan untuk memasukkan bola melewati net ke area lawan. Jadi dibagi menjadi dua tim yang saling berhadapan, dan masing-masing tim biasanya untuk bola voli yang biasa itu ada 6 lawan 6, dan untuk bola voli mini itu ada 4 lawan 4, dan diciptakan oleh William Morgan pada 1895 sebagai Mintonet, kemudian berganti nama menjadi volleyball pada 1896. Olahraga ini menyebar ke berbagai negara melalui pendidikan, lembaga olahraga, dan militer. Bahkan di tingkat militer pun olahraga voli ini sangat dikagumi oleh di banyak kalangan, di masyarakat, di militer maupun sebagainya. Di Indonesia pun bola voli berkembang pesat sejak masa kolonial, yaitu induk organisasi dari Indonesia itu adalah PBVSI, yaitu Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, yang didirikan pada 1955 sebagai induk organisasi resmi. Oke, untuk di permainan bola voli ini, nilai edukatif dan teknis bola voli itu bagaimana, seperti berikut yang saya sampaikan. Pengembangan motorik dan sosial. Untuk pengembangan motorik dan sosial, bola voli mengembangkan kemampuan motorik, koordinasi gerak, serta kemampuan sosial melalui kerjasama tim dan komunikasi. Ini juga meningkatkan disiplin, sportivitas, dan kepercayaan diri. Itu untuk pengembangan motorik dan sosial. Terus berikutnya di bidang keterampilan dasar, permainan ini melibatkan servis, teknik dasar sebagai berikut: servis, passing, smash, block, dan setup. Penguasaan teknik dasar didukung kondisi fisik memadai adalah kunci keberhasilan. Jadi setiap atlet itu kunci keberhasilannya pasti ada pada kondisi fisiknya, kondisi tubuhnya, maupun dari teknik dasarnya, teknik passing, smash, dan kondisi fisik seperti lompatan, kekuatan tungkai, kekuatan tangan, seperti itu. Berikutnya tentang taktik dan strategi. Taktik dan strategi mempengaruhi hasil pertandingan. Nah, untuk jalannya permainan itu pasti setiap pelatih memiliki taktik dan strategi masing-masing untuk dapat memenangkan suatu permainan voli tersebut. Permainan harus mampu membaca situasi dan mengambil keputusan cepat, didukung kesiapan mental. Nah, kunci dari permainan bola voli selain fisik itu adalah dari mental. Kadang ada pemain yang bahasanya kena mental itu, jadi permainannya tidak karuan, seperti passing tidak akurat, servis tidak akurat, smash tidak akurat, seperti itu. Terus untuk manfaatnya, bola voli juga memberikan manfaat kesehatan, meningkatkan kekuatan otot, kekuatan lengan, koordinasi, refleks, keseimbangan, dan kapasitas kardiovaskuler. Jadi sangat baik untuk kebugaran jasmani. Berikutnya, untuk perkembangan dan potensi bola voli, format kompetensi modern di perkembangan modern, bola voli berkembang dengan berbagai format seperti indoor, ada voli di dalam ruangan maupun di luar seperti voli pantai,
di Olimpiade ya, dan voli mini untuk pembinaan usia dini dan memperluas jangkauan olahraga. Di usia dini di tingkat SD biasanya ada voli mini dan voli yang biasa ya. Untuk prestasi di Indonesia, prestasi bola voli Indonesia terus meningkat melalui kompetisi seperti Proliga dan kejuaraan nasional. Terus pembinaan atlet muda didukung fasilitas dan infrastruktur yang lebih baik. Jadi atlet di Indonesia itu bisa dapat berkembang apabila didukung oleh fasilitas dan infrastruktur yang lebih baik yang dapat memadai untuk meningkatkan kompetensi mereka. Dalam konteks penelitian, bola voli menawarkan banyak aspek untuk dikaji, mulai dari teknik, dari latihan fisik, psikologi, taktik, hingga manajemen pembelajaran, dan meningkatkan kualitas atlet dan tim. Terus bola voli di sekolah dasar, pembelajaran dan tantangan. Bola voli di SD contohnya di SDN Banjar 1 dimodifikasi agar sesuai dengan kemampuan anak, mencakup ukuran lapangannya seperti voli yang biasanya lebar dan panjangnya 18,9 itu diperkecil lagi menjadi voli mini. Terus berat bola. Nah, untuk anak-anak biasanya ukurannya yang dewasa itu ada ukuran 5, yang kecil ada ukuran 4. Tinggi net pun juga divariasikan dengan rata-rata tinggi anak di seusia sekolah dasar, dan aturan yang disederhanakan. Ini membantu siswa belajar gerak tanpa tekanan berlebihan. Jadi mereka dapat menyesuaikan dengan keadaan dan dalam permainan tersebut. Dari net yang awalnya sangat tinggi sampai 2 meter lebih itu dikurangi lebih pendek lagi. Seperti lapangan yang normalnya setiap tim itu ada panjangnya 9 itu dikurangi jadi 6 meter atau 4 meter seperti itu. Untuk dalam pembelajaran, penjas di SD itu tidak hanya untuk fisik, tapi juga dari kognitif, afektif, pengembangan keterampilan, gerak, kebugaran, sportivitas, dan kesehatan. Jadi ada dari segi pengetahuan, seperti strategi, terus ada di afektif, sikap, penilaian sikap, seperti sportivitas, dengan teman-temannya terus harus bagaimana bekerja sama tim, seperti itu. Itu pembentukan karakter. Nah, ini permainan bergu mendorong kerjasama. Nah, ini kerjasama, toleransi, disiplin, dan tanggung jawab, membentuk sikap sportif anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi untuk pembentukan karakter itu di bidang voli itu sangat bermanfaat ya, karena untuk agar anak-anak bisa bekerja sama dengan tim, toleransi, saling membantu, ada temannya yang passing jatuh dibantu, terus disiplin latihan, datang tepat waktu, setelah latihan di tempat latihan, di rumah tetap latihan, seperti disiplin dan tanggung jawab itu seperti di bidang voli seperti ketika sesuai dengan posisinya masing-masing. Ketika menjadi pemain belakang, bertahan harus bertanggung jawab atas bola yang sudah disemas oleh lawan tersebut. Seperti itu. Berikutnya, meningkatkan motivasi. Penelitian menunjukkan voli modifikasi meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah dasar, mendorong aktivitas fisik dan yang mendukung konsentrasi dan kebugaran. Berikutnya, nah jadi kendala di sekolah itu biasanya dari fasilitas yang kurang memadai dan guru yang belum optimal dalam memodifikasi materi untuk pembelajaran yang disesuaikan dengan anak tersebut. Biasanya yang menghambat permainan dan atlet seperti itu ya. Urgensi penelitian kondisi fisik atlet SD.
Kondisi fisik adalah komponen utama. Nah ini, jadi saya membahas tentang kondisi fisik. Kondisi fisik itu adalah komponen utama penentu kualitas performa atlet bola voli, termasuk di tingkat SD. Kekuatan daya tahan, kelincahan, dan koordinasi adalah fondasi dari teknik permainan. Jadi setiap atlet itu pasti selalu menguasai yang namanya teknik-teknik dasar tersebut di bidang kondisi fisiknya, yaitu seperti kekuatan tangan, kekuatan pukulan, lengan, dan berikutnya ada daya tahan jantung ketika bermain berapa set itu biasanya ada yang kelelahan atau gimana seperti itu. Kelincahan dan koordinasi. Berikutnya hubungan fisik dan teknik. Untuk hubungan fisik dan teknik, kondisi fisik erat kaitannya dengan penguasaan teknik dasar. Kekuatan tungkai untuk jumping, kekuatan lengan untuk servis, smash, kelincahan untuk perpindahan posisi, dan daya tahan untuk konsistensi. Jadi tanpa adanya kondisi fisik dan teknik yang dikuasai itu atlet permainannya kurang maksimal ya. Untuk fase pertumbuhan cepat, anak usia SD di usia 7 sampai 12 tahun berada pada tahap fundamental movement phase, di mana penguatan kondisi fisik melalui voli membantu membentuk dasar performa atlet sejak dini. Terus pembinaan harus mengikuti prinsip LTAD, Long Term Athlete Development, yang aman, menyenangkan, dan sesuai tahap perkembangan anak, yang terkoordinasi sesuai dengan kondisi-kondisi fisik, latihan-latihan fisik seperti kelincahan, keseimbangan, dan ketepatan. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Bagaimana kondisi fisik atlet bola voli di SD Banjaranyar 1? Terus yang kedua, komponen kondisi fisik apa yang sudah dan perlu ditingkatkan. Jadi yang perlu ditingkatkan di SD. Terus bagaimana tadi fisik atletnya, seperti apa, kurang apa, seperti itu. Terus berikutnya yang ketiga, faktor-faktor apa yang mempengaruhi kondisi fisik atlet SD. Biasanya untuk faktor-faktor atlet di SD itu kondisi fisiknya bermacam-macam, setiap anak berbeda-beda. Yang keempat, bagaimana kesesuaian program latihan dengan kebutuhan perkembangan fisik atlet usia SD. Jadi program latihannya itu harus disesuaikan dengan kemampuan anak-anak di usia dini, di usia SD. Untuk tujuan penelitian, profil kondisi fisik, mengetahui profil kondisi fisik atlet bola voli di SDN Banjaranyar 1. Identifikasi komponen, mengidentifikasi komponen apa saja yang dioptimalkan, fisik optimal, dan yang perlu dikembangkan. Faktor pengaruh, menggambarkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kondisi fisik. Analisis program latihan, untuk analisis menyesuaikan program latihan dengan karakteristik perkembangan fisik anak, disesuaikan. Setiap anak berbeda-beda, ada yang baru ikut bola voli, bermain voli, ikut gabung di tim voli, itu biasanya berbeda sama yang sudah lama mengikuti kegiatan voli. Manfaat penelitian, manfaat teoritis. Kontribusi pengembangan teori kondisi fisik atlet usia dini, memperkaya literatur pembinaan kondisi fisik anak SD dalam bola voli. Referensi untuk penelitian biomotor anak sekolah dasar selalu. Manfaat praktis bagi pelatih, instruktur, informasi objektif untuk program latihan yang efektif, aman, dan sesuai usia. Terus bagi guru PJOK, acuan pengembangan pembelajaran PJOK dan modifikasi aktivitas voli di SD. Bagi sekolah, dasar perencanaan fasilitas dan program ekstrakurikuler voli. Untuk bagi atlet di siswa SD, memahami kemampuan fisik, memotivasi perbaikan diri, dan meningkatkan minat di bidang olahraga. Untuk metode penelitian yang saya pakai itu yaitu di sini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena kondisi fisik atlet bola voli di SD Banjaranyar 1 secara mendalam.
Yang pertama, jenis pendekatan kualitatif deskriptif, mengeksplorasi makna dari pandangan parsiality dalam konteks alami. Lokasi dan waktu, di SDN Banjarnya 1, program ekstrakurikuler voli aktif selama 2 bulan, persiapan hingga pelaporan. Subjek dan informan, di sini ada pelatih, guru PJOK, siswa, atlet, kepala sekolah. Yang keempat, fokus penelitian ini yaitu pada profil kondisi fisik atlet, dari power, kelincahan, kecepatan, dan lain-lain, faktor pengaruh dan proses pembinaan ekstrakurikuler. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan peneliti sebagai instrumen utama. Oke, sekian dari saya. Bila ada banyak kekurangan yang saya presentasikan, yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.